Halo sobat petualang, ketemu lagi dengan saya Kang SM di channel Aris Tenaniki. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis saat mendaki gunung. Ya begitulah. Kita langsung ke cerita saja. Tetap semangat, ojo kendu. Burung itu menunjukkan sesuatu, lalu mengitari batu hitam besar dan kami ikuti. Setelah itu dia hinggap di dahan, matanya menatap sangat tajam. Lalu kami pejamkan mata mencoba untuk berinteraksi secara batin. Burung-burung bangau sudah beranjak terbang ke arah utara sebagai tanda hari mulai berganti. Senja menjelang keberangkatan dari Jogja menuju base camp Candi Cetro. Beberapa kawan sudah berada di titik kumpul yang sudah kami sepakati. Hingga akhirnya saya langsung menuju titik kumpul. Tempat titik kumpul berada di rumah kawanku Panca. Kawanku satu ini sempat mengalami hal mistis yang menemani mendaki di Gunung Raung, hingga saya harus kembali lagi ke puncak sejati Gunung Raung. Oh iya, perkenalkan saya Aris, biasa dipanggil Kang SM. Lalu kami bergegas untuk pamitan kepada orang tua. Dari sini saya berangkat bersama dua kawanku, sebut saja Supri atau biasa dipanggil Mas Upil, dan satu lagi temanku Trianto atau lebih dikenal dengan Kontong atau Pak D. Upil ini juga sempat menemaniku ketika tersesat di Gunung Merbabu. Berbagai hal kami lalui di saat tersesat waktu itu. Kami bertiga berangkat bareng karena hanya satu kampung. Dua kawanku ini memang sering menemaniku saat aku mau menapak ke gunung, terutama di Gunung Merbabu yang memang menjadi gunung favorit kami bertiga. Singkat cerita, kami sudah sampai ke titik kumpul. Ada satu kawan lagi yang ikut, Hanafi. Dia sudah berada di sana. Perlengkapan pendakian segera kami packing, mungkin di dalam tas yang lumayan gede. Sebelum berangkat, kami ngopi sambil rokok dan sebagainya. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba HP milik Kontong bunyi, tanda telepon masuk. Ternyata panggilan dari orang rumah yang mengabari kalau neneknya telah berpulang. Seketika itu kami agak bingung mengambil keputusan antara gak jadi ataupun sebaliknya kita harus berangkat. Alhasil saya membatalkan pendakian, akan tetapi Kontong menyeka agar kita tetap berangkat. Setelah berunding cukup lama, akhirnya seusai keputusan bersama kami jadi berangkat. Di sini hanya Kontong sendiri yang tidak jadi berangkat karena harus pulang untuk urusan keluarga. Nah, kami akhirnya berangkat berempat menuju base camp Candi Cetro, Gunung Lawu. Baru berjalan sampai bandara di Sucipto, tiba-tiba Banja berhenti. Nah, apa berhenti? Tanyaku. Nunggu kancaku sedap, pengen ikut katanya. Gak apa-apa kan Bung, kata Panca. Beres, serentak bersuara. Tak butuh waktu lama, teman Panca nongol juga. Itu orangnya, Panca bilang sambil menunjuk. Terlihat sosok dengan celana sobek dan setelan atas flanel, rambut sebahu, sepeda motor Vespa yang lama yang cukup kemerincing suara knalpotnya. Wih, anak gunung banget nih, batin gua. Satu persatu disalami sambil memperkenalkan dirinya.
Patih namanya. Semakin seru juga nih berjalan. 5 orang akan menapak ke Gunung Lawu. Dirasa cukup, langsung kembali tancap gas. Roda motor berputar. Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Sesampai di jembatan Sungai Bengawan Solo, hujan turun dengan lebatnya. Berhenti sejenak sembari menunggu hujan reda. Ngobrol ngalor ngidul tak karuan, bahkan kembali mengambil rokok untuk segera dihisapnya. Patih mengeluarkan minuman. Dari mereknya itu jelas, Aqua. Glek glek glek. Suara di tenggorokan Patih terlihat cukup segar. Karena malas bongkar keril, saya minta. Namun tanpa ditanya, saya langsung ambil saja. Suatu tegukan, rasanya sialan ya. Terasa panas di tenggorokan batin gua. Apa ini, Bung? Tanya aku pada Patih. Dia cuman ketawa. Ciu tuh, Bang. Jawab Patih cekakan. Lah, sialan ya. Kirain asli lah, ternyata cocok juga nih. Gokil batin gua. Saya teguh lagi dah. Ciu yang aduhai. Mendengar minuman yang dibawa Patih, ternyata Ciu, Panca dan Upil malah ikutan. Sedeng juga nih bocah. Hanafi doang yang nggak minum waktu itu. Tapi karena hasil komporan dari si Upil, akhirnya ikut minum juga dia. Hujan lebat menjadi rintik-rintik. Sekitar jam 10 malam lanjut jalan untuk menjalani jalanan yang mulai sepi. Hampir 20 menit kami berhenti untuk beristirahat. Kembali lagi minuman Ciu dikeluarkan, hingga kami selalu minum di tiap-tiap istirahat. Hingga habis tak terasa ditelan perutnya. Kepala sudah makin puyeng. Memasuki kaki gunung, udara dingin sungguh mulai menggerayangi. Jalan menapak dan meliuk. Tak terasa jalan yang kulihat rata itu ternyata berlubang. Duar. Ban motor yang kubawa ternyata pecah. Motor langsung oleng. Untung kagak jatuh dah. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kami pun harus berhenti untuk tidak melanjutkan perjalanan. Berjalan sambil mendorong motor, akibat mabuk mulut sompralku terus meracau tak karuannya. Sekitar 10 meter terlihat tempat agak lapang. Tanpa alas kami langsung rebahan. Efek dari minuman membuat terlelap tanpa sadar. Hanya aku yang tak bisa terlelap. Entah kenapa bisa seperti ini. Mungkin karena hatiku yang tak karuan setelah berbuat bodoh telah mengecewakan wanita yang kusayangi. Memang sungguh bodoh diriku. Hanya karena ego rasa cemburu, aku harus memutuskan hubungan dengan Nela. Ya benar itu Nela. Nela memang wanita yang sebenarnya ada dalam hatiku. Hanya karena cemburu harus berpisah seperti itu. Maaf telah membuatmu kecewa sayang. Sebenarnya saat aku memutuskan hubungan itu, aku selalu berpikir, sungguh tak aku maafkan diriku sendiri. Dasar bodoh, dasar goblok. Itulah yang terucap dari dalam hatiku. Aku masih menyayanginya. Mungkin karena aku agak gengsi hingga aku terlewat dalam kemunafikan. Untuk bilang sayang pada wanita yang masih kusayangi. Kenangan demi kenangan tak akan pernah kulupakan hingga ajal menjemputku. Hanya ada satu wanita yang selalu ku rindukan hingga saat ini. Ya benar, itu hanya dirimu. Malam semakin sunyi, tanpa bising kendaraan. Hanya ada suara hewan malam, suara azan membuat kami terbangun.
Namun waktu itu kepala masih agak pusing, malas untuk beranjak hingga mata terlelap lagi. Tepat jam 6 pagi, satu persatu mulai membuka mata. Setelah itu bangun, ternyata kami tidur di samping makam. Sungguh pemandangan yang tak terbayangkan. Kami hanya saling memandang. Cukup ngeri ya. Kita lanjut jalan, mendorong motor hingga sampai di sebuah tambal ban. Di samping tambal ban, kami langsung menuju warung sembari menunggu motor saya yang diperbaiki. Singkat cerita, kita lanjut jalan sampai di base camp. Beberes sedikit dan lanjut di pos pendaftaran. Setelah selesai, kami bersiap menapakkan kaki di Gunung Lawu. Kami kemudian berdiri melingkar untuk berdoa. Wahai Gunung Lawu, izinkan kami bertamu. Satu hal lagi, maafkan aku yang telah mengecewakan wanita yang baik seperti dia, Nela. Jam 9:15 pagi. Hujan cukup lebat. Kabut turun dan uap pun tampak jelas berembus saat kami bicara. Sembari menunggu hujan itu reda, Upil mengeluarkan terangnya untuk memasak. Ya, cukup untuk membuat kopi dah sambil menunggu hujan, kata Upil. Bung, ayo ngopi dulu, tawar Upil sambil mengeluarkan gelas dari tumbler menyiapkan air. Oke, boleh Bel. Sembari kami mengeluarkan batang rokok, lalu kubakar. Rasa kopi yang terasa sedikit pahit ditemani rokok memang menjadi pasangan yang pas di pagi berkabut dan dingin ini. Saat sedang asik menyeruput kopi, tiba-tiba hujan reda. Hanya sedikit gerimis yang masih membersamai. Kemudian kami segera bergegas packing semua peralatan dan siap berangkat. Seperti biasa, akulah yang selalu dipilih menjadi tim leader. Jadi, aku yang harus berjalan paling depan untuk memimpin pendakian ini. Alam Gunung Lawu memang indah. Seperti jalur memiliki daya tarik tersendiri dan tentu hal mistis menyelimutinya. Sudah banyak cerita-cerita dan mitos yang berkembang di masyarakat. Tapi untukku pribadi, itulah hanya bunga-bunga lawu yang membuat gunung ini tampak indah dan tenang menantang. Ketika baru 20 menit berjalan, hujan kembali turun. Jalan setapak yang kami lalui menjadi agak licin dan berlumpur. Bahkan sesekali kaki kami terpeleset, tapi tidak sampai menyebabkan kami terjatuh. Hati-hati Bung, licin, ucapku mengingatkan. Sedikit terpeleset bisa saja membuat kaki ini terkilir atau bahkan terlebih parah. Suasana itu kata istilah yang tepat untuk saat itu. Suasana jalur Candi Cetho Gunung Lawu memang agak sepi karena hanya sedikit pendaki yang melewati jalur ini. Hutan Gunung Lawu yang masih perawan memang menjadi idaman para pendaki untuk dicoba. Saat kami melewati hutan, banyak sekali yang dengar suara-suara seperti suara orang yang sedang berburu dan juga suara gending-gending Jawa. Tapi entah dari mana suara itu berasal. Tiba di pos 1, gerimis perlahan mulai hilang. Tapi angin dari arah selatan berembus cukup kencang membawa kabut dingin menusuk tulang, sehingga membuat tangan dan bibir kami membiru. Sesekali kami bergidik menggigil kedinginan. Tiba-tiba panca salah satu anggota tim kami mengalami kedinginan hebat. Bibirnya membiru, tangannya
Lalu kuputuskan agar tim untuk mendirikan tenda di pos 1. Bel, tolong ambil air dan masak air, suruhku agar dapat segera diminum Panca. Iya bung, jawabnya. Ia segera menuju sumber mata air yang tak jauh dari posisi kami. Patih Hanafi, tolong bangun tenda, biar aku yang melumuri minyak kayu putih Panca, lanjutku agar Panca segera mendapat pertolongan pertama. Aku segera mencari ranting-ranting dan dahan pohon yang kering, tapi semua tampak basah. Hujan disertai angin yang kencang membuat tubuh kami terpapar suhu dingin cukup lama dan membuat tubuh Panca semakin tidak bisa memproduksi panas dengan maksimal. Bung, kira-kira Panca kenapa ini? Tanya Upil. Kondisi Panca yang cukup membuat kami khawatir. Bibir dan kukunya mulai membiru. Kayaknya gejala hipotermia, jawabku. Hipotermia? Apa tuh bung? Selapat deh. Hipotermia itu kondisi saat mekanisme tubuh gak mampu mengatasi tekanan suhu dingin, jelasku. Oh iya, dalam kondisi terparah, penderita hipotermia seakan merasakan panas dan kepanasan, sehingga ia membuka pakaian, padahal suhu tubuhnya tak jauh turun drastis. Peristiwa seperti ini pernah terjadi tahun 94 di mana 7 orang pendaki ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tidak mengenakan baju sama sekali. Ku coba bikin perapian, tapi ranting dan bahan kayu ataupun dahan pohon semua basah karena air hujan. Akhirnya ku cari bambu yang sudah mati, lalu ku kuliti dan ku serut. Lalu ku kuliti dan ku serut dengan pisau lipat sehingga menjadi serat yang mudah terbakar. Akhirnya api pun siap. Tak lama gerimis kembali turun lagi. Oh Tuhan. Untuk mencegah keadaan bertambah buruk, kami memasukkan Panca ke dalam tenda, lalu ku minta Upil mengeluarkan emergency blanket dan sleeping bag. Suhu di luar benar-benar dingin. Situasi saat itu membuat kami harus camp lagi di pos 1. Kami bersyukur jam 6 sore hujan pun reda. Kondisi Panca membaik dan sudah dapat diajak bicara. Kutawarkan ia teh manis dan 2 keping biskuit untuk memulihkan fisiknya. Suasana sore itu mulai berkabut tebal lagi. Tenda-tenda sudah berdiri sebagai tempat kami berlindung saat malam hari dari suhu dingin yang menusuk kulitnya. Langit di ufuk barat menjingga, terlukis indah dari celah pohon pinus yang tumbuh setinggi bahu. Perlahan warna senja mulai gelap, kabut semakin menebal. Bahkan cahaya headlamp kami hanya mampu menembus kabut sejauh sekitar 10 meter. Tiba-tiba dari kejauhan, persis dari semak-semak terdengar suara anak ayam. Awalnya kami tak menaruh curiga pada suara itu. Tapi suara itu semakin dekat hingga terdengar di balik pohon besar yang sudah setengah terbakar akibat kebakaran hutan bulan lalu. Kok ada suara anak ayam ya, Bu? Tanya Patih. Namanya juga di alam bebas. Apa ayam juga bebas, man? Kemana aja sih? Jawab Upil sambil bercanda. Mana ada ayam di ketinggian? Di hutan lagi. Mana ada ayam di ketinggian 1000 meter gini? Di hutan lagi. Lagian ayam hutan bukan endemik sini. Selavi. Semakin lama suara anak ayam itu semakin
keras dan suaranya makin benar-benar banyak. Awalnya hanya satu suara anak ayam, kemudian dua. Setelah itu suara anak ayam terdengar itu dari banyak arah. Begitu banyak suara anak ayam hingga membuat kami merinding. Betul-betul merinding saat itu. Tak cuma itu, suaranya berpindah-pindah. Waktu itu ku coba cari ke arah suara di balik semak, tapi tak satu pun kutemukan anak ayam itu. Dan tiba-tiba itu kurasa ada kegelisahan pada tim kami. Karena gak apa-apa kan ini Bung? Tanya Upil lagi. Tapi raut wajahnya menggambarkan sedikit rasa takut. Aman, gak apa-apa kok. Kan cuma suara anak ayam, masa takut? Kecil, nanti tinggal lempar ya hilang. Jawabku. Gua jawab dah terkakak. Saat kami makan malam, perlahan angin membawa aroma busuk dari balik batu besar yang biasa dijadikan tempat peletakan sesaji oleh orang-orang yang mencari ilmu. Kok bau bangke Bung? Tanya Panca. Wajahnya memerah, hendak mencari sesuatu sambil menutup hidung. Bau itu memang benar membuat kami cukup mual. Busuk menusuk rongga hidung. Akhirnya kami putuskan kembali masuk kami masing dan makan malam dengan roti tawar yang kami olesi selai stroberi. Saat kami makan malam, tiba-tiba perlahan angin membawa aroma busuk dari balik batu besar yang biasa dijadikan tempat peletakan sesaji oleh orang-orang yang mencari ilmu hitam dan sejenisnya. Kok bau bangke Bung? Tanya Panca. Wajahnya cukup merah, hendak mencari sesuatu untuk menutup hidung. Bau itu memang benar-benar membuat kami cukup mual. Busuk, benar-benar busuk itu. Akhirnya kami putuskan kembali masuk ke tenda yang kami masing-masing dan makan malam dengan roti tawar yang kami olesi selai. Saat pukul 11 malam, Upil membangunkanku. Ia menggoyang-goyangkan bahuku. Ada apa, Pil? Tanyaku sedikit kesal. Bung, takut aku nih. Dengar gak, Bung? Ada suara perempuan nyanyi sambil main air, kata Upil. Lalu ku coba fokuskan pendengaranku. Iya, Pil. Teh, bangun teh. Ku coba membangunkan kawanku satu ini. Gini suaranya, kalau ya cukup jelas lah. Seperti lingsir wengi seliramu tumakoning sirna ojo tangi nggonmu puling awas jangan toro aku lagi bangwingo. Hanya seperti itu yang saya dengarkan. Setiap liriknya sungguh membuat kami semakin bergidik. Tiba-tiba itu serak. Suara itu cukup semakin membuat suara itu seperti suara langkah yang mendekat ke arah tenda kami. Setiap suara ranting patah terinjak dan anak ayam yang kembali terdengar. Bung, kayak ada yang nyakarin tenda dari luar. Takut nih, Bung. Suara Upil lagi terdengar khawatir. Lalu segera aku ambil pisau lipatku. Lalu aku putuskan
bersama Patih untuk mematikan kedua keadaan agar baik-baik saja. Baru saja kami keluar, tiba-tiba Upil ikut keluar. Lalu diarahkan headlampnya. Seketika itu Upil langsung terperanjat. Tampak seekor monyet hitam seukuran bocah 7 tahunan itu langsung menatap ke arah kami dan seperti menapakkan giginya. Gitu. Monyet itu tidak mengeram, hanya apa ya? Ya seperti kayak melotot gitu. Ia tampak seperti senyum ke arah kami. Lalu kabur lah ke arah rimbunan semak-semak itu. Akhirnya demi keamanan dari binatang-binatang liar, kami berjaga dan membuat kembali api unggun. Malam itu kami tidak tidur. Hingga pukul 5 pagi kami hanya sibuk menjaga api agar tidak padam sambil memasak air. Jam 7 pagi kami sudah bangun semua, dan alhamdulillah Panca sudah sadar kembali. Dia cukup nampak baik lah. Asap api unggun memayungi pagi yang gerimis ditemani aroma kopi hitam dengan kabut tipis-tipis turut serta membersamai. Padang rumput memenuhi setiap sudut mata memandang. Embun-embun yang menggantung indah pada jaring laba-laba yang terajut memikat serupa kalung intan mahal. Kupu-kupu berterbangan. Ia tak berkata namun cukup mampu memikat hati dan mata. Benar-benar pagi yang sempurna. Setelah semua anggota tim terbangun dan sarapan, kami fokus mengatur kembali rencana agar sampai pos 5 sebelum malam. Sebelum berangkat kami isi jerigen-jerigen kosong dengan air untuk persediaan. Tepat pukul 9 pagi kami pun berangkat menuju pos 5. Sesekali kami mengoyankan traumatina untuk memotong semak-semak yang menghalangi jalan. Sebelum tiba di pos 5, jelas kami harus melewati 3 pos yang cukup untuk menguras tenaga. Udara dingin kembali dengan cepatnya. Udara dingin dengan cepatnya berganti panas. Sungguh tak kukira cuaca sangat cepat berganti. Baru berjalan 30 menit dari pos 1, kami semua dibuat terheran. Tanah yang kami pijak berdebu. Padahal semalam kami jelas diterjang hujan dan gerimis tanpa henti. Perjalanan selanjutnya ini rasanya seperti berjalan di padang gurun. Setiap langkah kaki akan membuat debu berhamburan melayang ke segala arah. Sepertinya sudah lewat masa-masa ketika di gunung menghadapi tanjakan demi tanjakan, dan diri saya ini hanya saling berargumentasi. Kadang-kadang muncul pernyataan dalam hati, nah apa sih cari susah ke gunung? Diri saya saat itu cuman diam, sepertinya sudah paham, karena sudah sering menanyakan hal tersebut ketika awal-awal dulu menyukai pendakian gunung. Tenggorokan terasa kering, entah berapa banyak debu yang melayang terhirup bersamaan dengan ketika hidung menarik nafas. Berusaha mengimbangi kaki yang melangkah perlahan, menapaki jalan menanjak, kaki mulai terseok-seok. Kumpulan debu tipis berhamburan tiap kaki kami melangkah. Woi, padahal jalannya sudah sangat pelan, tapi ya tetap berdebu gini sih, batin saya. Woi, jaga jarak bung, debunya cukup banyak nih, kata Upil sambil melangkah ke depan. Selain debu yang pastinya terlihat jelas dan mengganggu mata, juga panas matahari yang masih terasa, karena sampai di pertengahan pos 2 nanti baru mulai masuk jalur ke hutan. Jalur setapak yang sepertinya masih belum juga akan bertemu dengan benus. Debu sisa langkah kaki Upil terlihat melayang
jalan berjauhan saja, yang penting saling komunikasi dengan suara. Upil kembali mengingatkan. Upil memang berada di depan melangkah terlebih dahulu, kemudian menunggu agak jauh terlebih dahulu sebelum nanti gantian saling menyusul. Jalan seperti estafet, Kak. Mungkin yang itu yang gambaran yang untuk teman-teman yang pernah menapaki. Tiba di pos 2, lalu kami mengganjal roti dan kopi. Kami lanjut berjalan dengan ritme yang sama menuju pos 3. Beruntung di pos 2 ke pos 3 ini jalan sudah tidak terlalu berdebu karena tertutup banyak daun yang jatuh. Bill tetap melangkah jauh di depan sebagai leader disusul Patih dan Panca, sedangkan saya paling bontot tidak terlalu jauh dari Hanafi yang dari tadi sudah berasa badannya kurang fit. Pos 2 menuju pos 3 jalanan masih sama, menapak, menanjak, tapi cukup banyak bonus. Jalur sudah mulai cukup rapat dengan pepohonan, berbeda dengan jalur pos 1 yang tadi yang masih agak terbuka. Sesekali terdapat tempat agak terbuka, mungkin banyak digunakan para pendaki untuk beristirahat di perjalanan. Memang kami banyak berhenti di perjalanan karena stamina sudah mulai merosot, ataupun karena memang sudah agak kendu ya. Perjalanan dari pos 2 sampai pos 4 sangatlah lancar tanpa ada kendala. Sekitar pukul 17 atau jam 5:15 kami tiba di pos 4. Nah, di pos 4 ini ada satu shelter di sebelah kiri jalur, sampingnya tanah lapang untuk memuat 2 tenda kecil, dan sebelah kanan jalur memuat 1 tenda lah. Dari kejauhan anjing hutan menyala ringan. Jauh di ufuk barat, cakrawala berubah dari jingga seakan memaksa gelap segera datang. Senandung liar ayam hutan pun ikut saling bersautan. Segera kami bergegas menyiapkan segalanya. 1 jam, 1 tenda berdiri tepat di dalam shelter sekaligus untuk dapur. Nah, 2 tenda lagi di samping shelter, dan yang sebelah kanan jalur kupasang hemuk. Setelah itu dilanjut acara memasak. Panca memang sebagai koki cukup mahir lah, lalu dibantu Patih dan Upil. Sementara aku tiduran di hammock. Ku dengar mereka asik ngobrol sembari memasak. Saya beranjak turun, lalu lihat ternyata mereka memasak sambil minum ciu lagi. Lah, masih ada tuh, batin saya sembari ambil botol, lalu ku teguk lagi. 1, 2, 3 sampai 4 tegukan di tenggorokan jelas terdengar. Ku ambil sebatang rokok kembali untuk menemani minuman. Kembali beranjak ke hammock lagi sambil merokok. Wah, jadi asapnya itu menggumpal-gumpal. Sambil menutup mata, menikmati udara dingin sembari menghisap rokok dalam-dalam. Ku buka mata dan ku sebulkan asap rokok yang sangat tebal. Tiba-tiba itu terlihat bayangan dari balik pohon tempat untuk mainkan tali hammock. Masih samar-samar tertutup asap rokok. Semakin lama kan kepulan asap rokok mulai hilang. Nah, waktu asapnya hampir hilang itu terlihat sosok bayangan berlambu panjang. Sosok itu terlihat sedang mengintip dari balik pohon. Hanya separuh wajah dengan percikan darah. Jelas itu. Matanya mengintip tajam mengerikan. Rahangnya menganga seperti hampir lepas. Nah, waktu itu langsung tutup mata aku.
Lalu kembali kubuka lagi. Ternyata memang benar, kupikir hanya halusinasi akibat minuman tadi. Wajah kuntilanak semakin jelas terlihat di mata, hingga membuat langsung segera beranjak turun dari hammock. Saya langsung gabung dengan kawanku yang sedang masak. Nafasku memburu membuat kawan-kawan bertanya, "Kenapa lu?" tanya Panca dan Upil. "Gak apa-apa," jawabku. Lalu langsung ikut acara masak-masak. Terdengar suara samar cekikikan makhluk itu. Degup jantungku makin berdebar kencang. Keringat di dahiku keluar. Padahal suasana malam sangat dingin. Mulut terasa terbungkam untuk berbicara. Nah ini tiba-tiba Upil langsung berjalan menuju ke hammock. Lalu rebahan. Lah, biarin dah. Semoga enggak aku aja yang diganggu. Baru beberapa menit tiba-tiba Upil kembali gabung ke acara masak kami dengan wajah pucat. Ketawa batin gua. "Nah apa Pil? Ada yang ngintip?" kata gua sambil senyum. "Lah kok tahu?" jawab Upil sambil tanya. "Sama, aku tadi juga gitu," gua jawabnya. Setelah kejadian itu kami tak berani menggunakan hammock lagi. Suasana malam cukup mencekam sejak kejadian itu. Makanan sudah siap dilibas. Sehabis makan kami lanjut ngobrol ngalur ngidul sembari minum cio seakan untuk memecah suasana mencekam. Gerimis turun seketika, tiba-tiba terdengar suara ayam lagi. Masa ayam sampai sini lagi? Tapi tidak kupikir sejauh itu lagi. Mungkin sebab efek minuman mengerikan itu. Malam semakin larut, gua langsung menuju tenda paling ujung. Gua jelasin ya posisi tempat camp kami. Satu tenda itu paling kiri. Nah, ada jadi tendanya itu 3 tapi berdekatan semua. Ketika masuk tenda sendiri karena yang lain masih sibuk ngobrol, lalu sleeping bag segera aku pakai. Kekeluarkan HP untuk mendengar musik Jawa. Alunan sendawa mengelilingi kupingku membuat nyaman dan dari gelapnya malam hutan Gunung Lawu. Baru beberapa menit ku dengar suara alunan gamelan wayang mirip sekali dengan musik yang kuputar. Lalu segera aku ganti musik HP ku dengan lagu reggae. Agak keras sih, hanya untuk menghilangkan suara yang membuatku bergidik. Mata sayu hampir hilang dalam mimpi. Tiba-tiba ada yang membuka pintu. Serrrr. Lalu terdengar lagi pintu tenda kembali ditutup. Suara berisik memakai SB. Kupikir Upil masuk tenda untuk tidur malam itu. Terdiam sebentar. "Pelankan suara HP-mu." Iya, gua bilang agak ketus ya. Tumben Upil berani menyuruhku. Biasanya gak berani, batinku. Soalnya selama pendakianku bareng dia gak pernah mempermasalahkan. Mungkin karena sudah terbang karena efek minuman tersebut. Sama deh. Tak pakai lama lalu ku kecilkan sedikit. Baru mulai terlelap dari mimpi indah tiba-tiba. "Pateni wae ganggu. Matiin aja ganggu," teriak agak kencang dikit suara Upil. Tanpa ku jawab, ku matikan HP ku sekalian. Mungkin karena gua udah ngerti kalau ganggu. Malam itu tak ada yang berarti dalam keadaan nyata. Hanya mimpi yang agak mengerikan lah. Saat itu gua mimpi bertemu sosok kuntilanak yang mengintip pertama kali. Gua berada di sebuah pohon berdiri tegak dengan seutas tali terikat di tanganku. Gak bisa bicara, hanya tercengang saja. Kemudian sosok itu mencengkeram leherku.
Nafas seakan tak keluar, mata melotot seakan menunjukkan kemarahan sosok itu. Lalu aku terbangun. Cahaya surya terlihat di ufuk timur. Tenda seakan ada lampu terang. Bangun dengan nafas memburu, terbangun lalu duduk. Tetesan keringat di dahi tiba-tiba keluar. Kusap leher. Terasa perih, lalu kulihat tangan sehabis mengusap leher. Ada darah. Apakah ini mimpi atau nyata ya? Itulah yang kupikir saat itu. Namun kenapa mimpi itu terasa nyata? Apa maksud semua ini? Apakah benar mimpi? Namun memang benar mimpi. Tapi leherku benar ada bekas cengkraman yang keluar darah. Udahlah, kualihkan pikiranku. Di sampingku sudah nggak ada orang. Mungkin Upil sudah bangun untuk masak pagi itu. Segera bangun, badan masih terseok karena efek minuman. Sebelum beranjak, kuambil kotak P3K, segera aku obati. Keluar tenda lagi, kemudian langsung bergabung bersama tim yang baru masak. Terlihat hanya ada Hanafi dan Pateh yang sedang mengitari masakan itu. Kayak main kartu aja nih bocah. Kulihat di tenda Panca dan Upil yang masih tidur, sangat nyaman dan nyenyak. Lah, tuh Upil udah pindah tidur. Gumamku itu. Udah dari tadi malam, Bung. Situ kan bareng aku. Saut Panca. Hah? Batin gua. Lah, terus yang semalam tidur bareng gua siapa? Siapa yang nyuruh gua berhentiin musik? Pagi itu saya kembali tercengang. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri agak telat. Harusnya semalam. Surya semakin menyinari. Makanan sudah siap masuk untuk ke perut. Membuat kejadian malam mengerikan itu larut hilang. Upil lalu dibangunkan untuk gabung makan bareng. Agak sedikit susah. Hanafi, Panca, Pateh segera melahap makanan. Gua menunggu Upil. Sisain buat aku dan Upil. Kalau kurang habisin aja. Nanti saya masak mie instan sama Upil, kata gua. Beres, saut kawan-kawanku itu. Selesai makan, mereka bertiga bersiap ke puncak. Bung, aku duluan gimana? Upil lama bangun soalnya, kata Panca. Oke, nggak apa-apa Bung. Nanti saya susul sama Upil setelah makan. Tak butuh waktu lama, mereka segera bergegas. Waktu menunjukkan 7 pagi. Burung terdengar indah di telinga. Setelah meninggalkanku agak jauh, saya teringat kejadian di Hemok. Gua tengok lagi di Hemok. Lah, masih ada. Masih sama dengan keadaan kemarin. Kuntilanak mengintip di balik pohon. Apakah itu nyata atau mimpi? Langsung saya bangunkan Upil. Pil, woi, bangun woi, teriakku sambil menggoyangkan kaki serta badan Upil. Upil mulai terbangun, tergopoh sayup mata. Badan mulai bangun dan matanya mulai diusap. Celingak-celinguk tak karuan melihat teman-temanku udah berangkat. Lalu saya jelaskan semua. Kami berdua bergegas menyiapkan makan dan juga bekal untuk ke puncak. Makanan sudah berada di perut dan keperluan ke puncak sudah siap. Kami bergegas menyusul temanku. Kaki mulai melangkah. Tanjakan pertama menyambut.
Tangan mulai menggenggam pohon di samping jalur. Belum sampai 5 langkah, Upil yang berada di depanku terjatuh. Jalur ini tak ada sesuatu, bebas hambatan seperti jalur tol. Kenapa dia jatuh? Setelah kulihat jelas, ternyata ada tangan pucat berada di jalur, di balik semak-semak. Kepalanya muncul, hanya terlihat setengah. Tak sampai matanya kulihat jelas. Segera aku hampir Upil dan kuajak bangkit lalu berjalan lagi. Sebagi ini apakah mungkin makhluk masih muncul? Itulah yang kupikirkan sejak kulihat si Kunti di waktu masak pagi. Apakah ini saya hanya mabuk karena minuman? Anjir. Gangguan pagi masih berlanjut sampai di